Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 3 Maret 2025, pelajaran ke-10, dengan judul Naga di Kitab Wahyu. Perspektif menyeluruh tentang para penguasa udara dalam pertentangan kosmis terangkum dalam Kitab Wahyu, di mana iblis digambarkan sebagai naga besar yang menentang Allah dan menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Bacalah Wahyu 13 ayat 1-8. Apakah yang terungkap di sini mengenai luasnya wilayah kekuasaan naga? Kita baca dalam Wahyu 13 ayat 1-8. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Naga, iblis, tidak hanya berperang melawan Allah di dalam Wahyu 12 ayat 7-9 dan hamba-hambanya, misalnya Wahyu 12 ayat 1-6. Namun ia digambarkan sebagai penguasa di balik kerajaan duniawi yang menganiaya umat Allah sepanjang zaman. Naga itu memberi kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar kepada binatang yang keluar dari laut. Wahyu 13 ayat 2. Bandingkan dengan Wahyu 13 ayat 5, Wahyu 17 ayat 13 dan 14. Binatang yang keluar dari laut ini diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi, iblis yang adalah naga memberikan kuasa dan wewenang memerintah kepada seekor binatang, yaitu kekuatan politik agama duniawi. Kuasa ini digunakan untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah. Binatang itu menghujat nama Allah. Ia juga berperang melawan dan bahkan mengalahkan orang-orang kudus Allah. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Otoritas dan wilayah kekuasaan sedunia ini diberikan kepadanya oleh naga, si penguasa yang merebut kekuasaan atas dunia ini. Namun, iblis dan agen-agennya juga mempunyai batasan yang jelas, termasuk batasan waktu. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12. Iblis mengetahui bahwa waktunya singkat.
Wahyu 12 ayat 12. Dan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam kitab Wahyu berlangsung sesuai dengan garis waktu nubuatan yang menunjukkan batas-batas tertentu. Lihat Wahyu 12 ayat 14 dan Wahyu 13 ayat 5 terhadap masa depan pemerintahan kekuatan jahat ini. Memang benar, Allah akhirnya menang dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Betapapun sulitnya kita melihatnya saat ini, pada akhirnya kebaikan selamanya akan menang atas kejahatan. Mengapa begitu penting agar kita tidak pernah melupakan janji yang menakjubkan ini?